Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat sekalian, saudaraku, anak-anakku dimanapun Anda berada, semoga di video yang ke-9 ini mudah-mudahan Allah redho kepada kita semua. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita kesehatan, kemudian Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, istiqomah, nikmat memiliki akidah yang kokoh, yang kuat, tauhid yang benar. Dan semoga dengan rahmat dan kasih sayang Allah pula, Allah tambahkan kepada kita ilmu yang terus bertambah, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ilmu untuk membuat kita semakin tawadu, tawajuh, ya enggak, tidak sombong kita, merendahkan kita. Semakin kita berilmu, hendaknya kita semakin tawadu, seperti pohon padi. Semakin dia berisi, semakin dia merunduk. Itulah yang diajarkan oleh ayah saya. Semoga Allah ampuni dosa ayah saya, dosa ibu saya. Semakin dia berilmu, semakin dia merendah. Bukan dengan semakin berilmu dia ingin menyerang orang. Bukan semakin dengan berilmu dia merasa lebih baik dari orang. Tidak. Justru semakin dia berilmu, dia semakin merendah, semakin tawadu. Terus dia semakin takut kepada Allah. Takut ilmunya itu bisa menjerumuskan dia ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah subhanallah. Apalagi kalau kita nggak berilmu aja bisa menjerumuskan ke nerakanya Allah. Apalagi tidak berilmu. Maka dari itu kita niatkan yang lurus ketika kita niat berilmu, mencari ilmu, menambah ilmu, niatnya karena Allah. Agar Allah tambah ilmu itu, dengan ilmu itu mudah-mudahan Allah redho dengan kita. Dengan keridhaan itu kita berharap kita semakin tawadu, semakin takut sama Allah, semakin dekat sama Allah, semakin gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan keluarganya, sahabatnya, dan hamba-hamba Allah yang istiqomah di akhir zaman. Saudaraku, di video yang ke-9 ini, kalau tadi di video yang ke-8 kita sudah bahas tentang syirik, tentang definisi syirik, kemudian bahaya syirik. Sekarang kita akan membahas tentang keburukan syirik. Ternyata syirik ini sesuatu yang sangat buruk sekali dampaknya. Bukan hanya buat kita, buat keluarga kita, bahkan buat seluruh umat manusia. Allah Ta'ala menyebutkan ada 4 keburukan syirik, ya, di dalam ayat berikut yang nanti akan saya bacakan. Yang pertama, tidak diampuni bila sampai terbawa mati. Nauzubillah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yusriku bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'aziman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni doa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu, bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Saudaraku yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, apakah Anda mau, saya mau, nauzubillah, tidak diampuni dosa kita sampai terbawa mati? Ketahuilah bahwa sesungguhnya kita akan selamat, kita akan mudah menghadapi sakaratul maut kalau dosa kita Allah ampuni. Kalau dosa kita tidak diampuni atau belum diampuni, bisa jadi kita kematian kita sulit, sakit. Astagfirullahaladzim. Dan sebaliknya, kalau dosa kita sudah diampuni, insya Allah mudah-mudahan sama Allah dimudahkan kita saat kita menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut itu sakit, Masya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi saudaraku, jangan sampai kita tidak diampuni dosanya. Minta terus kepada Allah setiap hari, sampai selagi kita masih hidup ini, sampai kita mati terus, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, ampuni dosaku, ya Allah.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Itu doanya Nabi Nuh alaihissalam ketika Nabi Yunus alaihissalam, maksud saya, ketika dia dimakan ikan paus. Doanya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah zalim terhadap diriku ya Allah. Sekiranya tidak Engkau berikan ampunan, tidak Engkau beri maaf ya Allah, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi ya Allah. Atau doa Sayyidul Istighfar, doa yang sangat bagus, induk dari segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Allahumma anta rabbi, Engkaulah Tuhanku. Allahumma anta rabbi khalaqtani wa ana abduka, dan Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu. Wa wa'dika mastata'tu, aku berbuat ya Allah, berjanji ya Allah kepadamu sesuai dengan kemampuanku. Habu laka bi ni'matika a'udzu bikalim Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan amal-amalku. Abu laka bi ni'matika alayya, ya Allah, aku mengakui ya Allah nikmat yang Kau berikan kepadaku sangat banyak, tak terhingga, tak terhitung ya Allah. Wa abu bi dzambi, dan aku pun mengakui ya Allah dosa-dosaku kepadamu sangatlah banyak ya Rabb. Faghfir li, maka ampunilah dosaku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada ya Allah yang dapat mengampuni dosa-dosaku kecuali hanya Engkau ya Allah. Nah, kalau doa itu terus kita minta kepada Allah, kita hujamkan kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah yang Maha Pengampun, Maha Pemurah, yang ingin senang Allah memberikan ampunan, itu memberikan ampunan kepada kita sebelum kita mati. Jadi sungguh rugi saudaraku kalau kita dosanya belum diampuni oleh Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka orang yang berbuat syirik ini tidak akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun ibadahnya banyak. Nauzubillah ya Allah, lindungi ya Allah. Saudara yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tidak diampuni bila sampai terbawa mati. Kalau dia mati masih syirik, tidak diampuni. Nauzubillah ya Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari itu. Maka siapa yang dikehendaki, barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Jadi keburukan syirik yang pertama tidak diampuni oleh Allah sampai mati. Kemudian keburukan yang kedua adalah kesesatan yang sangat parah, kesesatan yang sangat besar, kesesatan yang sangat jauh menyimpang. Sebagaimana di dalam firman Allah di dalam surat An-Nisa 116, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'idan." Barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Bagaimana kita bayangkan kalau kita perjalanan sebuah tempat wisata, kemudian kita harus melewati sebuah perbukitan, gunungan, kemudian kita tersesat, dan di dalam tempat kita tersesat itu banyak binatang-binatang buas. Tentu kita khawatir, was-was, banyak orang-orang jahat. Kita masuk ke sebuah lembah, gunungan yang di sana banyak binatang, banyak orang jahat, orang begal, dan ketika kita dengan anak-anak kita tentu khawatir kita tersesat. Kita sudah tahu bahwa tempat itu adalah tempat yang menyeramkan. Bukan hanya orang, tapi binatang-binatang berbisa, ular, serigala, dan sebagainya. Banyak sekali di sana. Dan kita tersesat. Tentulah kita takut, khawatir. Maka orang yang melakukan perbuatan syirik, dia seperti tersesat. Dan dia celaka. Kemudian keburukan syirik yang berikutnya adalah diharamkan masuk surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Innahu may yusriku billah faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu nar wa ma lizzalimin min ansar." Sesungguhnya orang yang menyekutukan dengan sesuatu dengan Allah, sesungguhnya orang yang menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga.
dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu satu penolong pun. Surat Al-Maidah ayat 72. Nauzubillah. Nauzubillah ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari siksa neraka-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Saudaraku dimanapun Anda berada, keburukan syirik yang ketiga tadi adalah Allah haramkan kita masuk neraka. Dan Allah pasti masukkan ke dalam surga. Karena tidak mungkin orang yang diharamkan masuk surga kemudian masuk surga. Namanya sudah diharamkan, pasti tempatnya neraka. Dan neraka itu tempat yang sangat buruk. Seburuk-buruknya tempat. Penderitaan demi penderitaan. Menit demi menit. Jam demi jam. Hari demi hari. Minggu demi minggu. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Dan tidak ada habisnya. Berkepanjangan. Nauzubillah. Nauzubillah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah lindungi kita dari berbuat syirik. Anak kita, keturunan kita, semoga Allah taala lindungi. Kemudian keburukan syirik yang keempat adalah kehancuran yang paling membinasakan. Di dalam surat Al-Hajj ayat 31 Allah taala berfirman, "Wa may yusyrik billah faka'annama khara minas sama' fatahtafuhu tayru au tahwibi raihu fi makanis sahiq." Barang siapa menyekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi orang yang melakukan syirik itu seperti dia terjatuh, seolah-olah seperti dia terjatuh dari langit yang tinggi, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin. Sebagaimana kita lihat tragedi pesawat Sriwijaya beberapa waktu yang lalu. Jatuh, kemudian masuk ke laut, kemudian hancur. Itu lebih parah. Kalau kita syirik, kalau orang yang ada di pesawat itu orang yang baik, rajin beribadah kepada Allah, tidak melakukan syirik, dia surga semua insyaAllah. Amin ya Rabb. Tapi sebaliknya, kalau orang yang syirik itu lebih parah seperti perumpamaan tadi. Seperti kapal Sriwijaya yang hancur, meledak, terjatuh di dalam laut, kemudian dimakan ikan. Lebih parah lagi kalau kita melakukan perbuatan syirik. Jadi hendaknya kita menghindari perbuatan syirik karena keburukannya ada 4 tadi. Yang pertama, tidak Allah ampuni sampai terbawa mati. Kemudian kesesatan yang sangat jauh, sesatnya jauh sekali, menyimpangnya sangat jauh sekali kalau orang itu melakukan perbuatan syirik. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah haramkan masuk surga dan pasti dia akan masuk neraka. Nauzubillah. Kemudian yang keempat adalah kehancuran yang membinasakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 4 keburukan daripada syirik. Kemudian hukuman orang musyrik. Yang pertama, hukumannya kalau orang yang melakukan itu bagi orang musyrik adalah orang yang melakukan perbuatan syirik. Yang pertama, kekal di neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni Alkitab dan orang-orang munafik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Nauzubillah ya Allah. Tuh, jadi kekal di neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Bayangkan kita sakit sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, 2 minggu, atau kita udah setahun. Rasanya kita sudah gak sabar. Kadang banyak manusia ingat cepat mati aja ya Allah, daripada saya sengsara seperti ini ya Allah. Matikan saya saja ya Allah, udah gak kuat ya Allah. Padahal itu di dunia belum ada apa-apanya.
Kalau di akhirat kita nggak bisa lagi, ya Allah keluarkan saya ya Allah dari surgamu, ya Allah dari nerakamu, ya Allah. Tidak bisa. Khalidina fiha abadan. Orang yang matinya bunuh diri, nauzubillah, subhanauzubillah. Mati dia nusuk, mati di neraka lagi, dihidupkan lagi, terus aja dia begitu. Orang yang mati lompat dari gedung, terjatuh, palanya pecah, begitu terus dia nanti di akhirat. Dari gedung jatuh, pecah, terus saja terus. Bukan sehari, bukan 2 hari, terus berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tidak ada habisnya. Khalidina fiha abada. Nauzubillah ya Allah. Jadi orang yang melakukan persyirik sangat berat sekali, nauzubillah, hukumannya neraka jahanam kekal. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan siksa yang membinasakan. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulih wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulih wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nukfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina azaban muhinan. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud memperbedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami kafir kepada sebagian yang lain, serta bermaksud dengan perkataan itu ia mengambil jalan tengah di antara yang demikian itu iman dan kafir. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya. Kami tidak menyediakan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Jadi yang kedua, mendapatkan siksa yang membinasakan. Nah, ada nih orang-orang munafik, dia pengen aman aja, dia nggak mendukung ulama, dia nggak mendukung orang-orang soleh, ya. Tapi dia juga nggak mau menyampaikan kebenaran, kemudian berbuat kemungkaran. Dia hanya diam saja. Dia padahal dia orang punya kewenangan, suaranya itu bisa didengar, misalnya oleh penguasa, tapi dia hanya diam. Nah, maka orang-orang kayak gini juga diantaranya nanti adalah orang yang mendapatkan siksaan dari Allah. Karena nggak ada tuh tengah-tengah. Harus jelas hak-hak, batil-batil, syirik atau bukan syirik itu harus jelas. Seperti itu. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian apalagi nih, hukuman orang yang melakukan syirik sampai tadi kekal di neraka jahanam, kemudian mendapat siksaan binasa, kemudian masuk ke dalam neraka. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata bahwa Nabi bersabda, barang siapa mati sedangkan ia menyembah Tuhan selain Allah, maka ia akan masuk neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah lindungi kita dari melakukan perbuatan syirik. Semoga Allah jaga kita, karena itu adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah, dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat besar. Kita banyak-banyak berlindung kepada Allah dari melakukan perbuatan-perbuatan syirik, termasuk riya, nauzubillah. Kalau sedekah, jangan ingin disebut namanya. Kalaupun ingin disebut, tujuannya bukan karena ingin riyanya, tapi ingin biar mudah-mudahan orang lain itu berlomba-lomba, itu nggak ada masalah. Ya, tapi kalau niat dia hati-hati. Nauzubillah, semua nauzubillah. Boleh terang-terangan, jadi memberikan sedekah terang-terangan, boleh, nggak ada masalah. Yang penting berlindung kepada Allah. Ya Allah, hamba niat kalau hamba ingin disebutkan namanya, ya Allah, mudah-mudahan orang pada ikut. Karena ada orang itu kalau dia ingin nyumbang, dia ngeliat orang siapa dulu nyumbang nih. Oh, ini ada orang yang nyumbang nih orang baik nih. Nah, saya ikut. Ya Allah, saya mau ikut gitu. Kalau enggak dia diem aja, nggak ada yang nyumbang. Ada seperti itu. Nah, tapi kita harus ingatkan juga orang-orang yang kita kenal itu nyumbang niatnya karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau karena Allah, insya Allah sampai kepada Allah. Tapi kalau nggak karena Allah, maka nggak sampai. Bahkan itu syirik kecil, riya namanya, nggak karena Allah. Nah, itu dia, hati-hati. Mudah-mudahan kajian ini menambah keimanan kita, taatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menambah ilmu kita, karena Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman. Maka jarak antara berilmu satu derajat ke derajat yang lain, kalau nggak salah itu sekitar 50.000 perjalanan, 50.000 tahun perjalanan. Jadi Allah akan mengangkat nih derajat, misalnya ada 10 derajat nih, dari derajat 1 ke derajat 2 itu sekitar 50.000 sampai 50.000 tahun perjalanan, 2, 3. Nah, semakin dia taat sama Allah, semakin tinggi derajatnya. Semakin banyak hafalan Qur'annya, semakin tinggi
Makanya beruntunglah kalian-kalian yang hafal Quran ustazah yang hafal Quran itu beruntung banget. Ya, dan kita yang sudah umur sudah susah untuk menghafalnya, tapi masih bisa. Jadi mudah-mudahan terus yang bagi yang masih belajar jadi santri terus belajar menghafal terus, mudah-mudahan semakin tinggi hafalannya, semakin tinggi derajatnya insyaallah. Tentunya bukan cuma hafal Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sebab kalau menghafal Al-Quran tujuannya supaya nanti gampang nyari kerjaan, kemudian banyak yang proyek order karena hafal Quran, jadi imam atau gimana, niatnya nggak karena Allah, celaka juga, na'udzubillah. Semuanya harus karena Allah. Karena kalau niat nggak karena Allah, itu sama dengan syirik atau mempersekutukan Allah, karena nggak karena Allah. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita dari perbuatan syirik, baik yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari perbuatan syirik, dari perbuatan mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan hanya kita, mudah-mudahan Allah lindungi guru-guru kita, kemudian anak-anak kita, istri kita, suami kita, adik, kakak, mertua, ipar, orang tua, tetangga, teman, sahabat, kaum muslimin muslimat. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkan rahmat dan karunia-Mu kepada kami, ampuni dosa kami ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan ya Allah perbuatan syirik, mempersekutukanmu ya Allah, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah. Ya Allah, hamba lemah ya Allah, kami lemah ya Allah, maka berilah kami kekuatan ya Allah, tunjuki kami terus ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim ya Rabb, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alana fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kajian ini dengan baca doa penutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pada atas salah dari saya Muhammad Khalil Hamzah.